Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your morality and bank smart. Welcome to back podcast Rumah Inspiratif. Hari ini saya Faiz Firdaus menemani sobat inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Teman-teman serta sahabat-sahabat, hari ini kita akan berbicara mengenai aplikasi Smart Dukcapil. Sudah ada siapa sih di kesempatan siang hari ini yang sudah hadir? Kita coba kenalan dulu teman-teman serta sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Faiz. Alhamdulillah. Gimana? Semangat dong. Semangat. Jangan karena dibikin. memang panas ya cuacanya, jadinya rada-rada ini juga. Jangan dibikin tegang, santai dan mungkin lebih energik juga nih ya. Hari ini kita akan membahas tentang Smart Dukcapil nih. Wah. Kenalan dulu dong siapa siapa namanya dan dari mana, biar sahabat inspiratif Iya. yang ada di rumah bisa juga tahu dengan ibu yang satu ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Waalaikumsalam. Kota Serang. Perkenalkan, saya Yeni Yunitasari, selaku Kasih SDM dan TIK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang. Dalam hal ini saya mewakili Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas yang telah memberikan kewenangan kepada saya untuk menemani Mbak Faiz di siang sini. Oke, hari ini teman-teman serta sahabat-sahabat saya bareng sama Ibu Yeni dan alhamdulillah ya dikasih Sherlock langsung ketemu. Soalnya masih di wilayah Kota Serang ya, walaupun rada-rada masuk tempatnya ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Iya. ketemu juga. Oke teman-teman serta sahabat-sahabat pasti nggak akan sabar ya, hari ini pembahasan kita pasti akan seru. Sebelum teman-teman kita masuk ke materi nih, Boleh. Bu Yeni, di Disdukcapil ya, Iya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di situ ada berapa bidang sih sebenarnya? Di kami itu ada 4 bidang, bidang sekretariat, bidang PDIP, bidang Yandafduk, bidang yang capil, dan bidang PITK, PIAK ya. Kalau sekarang tuh namanya PIAK, pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Gitu. Berarti ada 4 ya? 4 bidang, 1 sekretariat. Jadi 5 ya. Jadi 5. 4 bidang, 5 Satu sekretariat. Nah, jelasin dulu dong satu-satu bidang. Kan belum tahu masyarakat Kota Serang Belum tahu nih ya. lebih banyaknya. Jadi kalau sekretariat kan memang itu udah kebijakan kantor. Yang pertama itu bidang Yandafduk, itu bidang pelayanan kependudukan yang melayani tentang membuat dokumen kependudukan, antara lain akta kelahiran, KTP, surat pindah, terus banyak lah. Banyak Apa ya? lagi ya? Saya jadi grogi nih. Kak Faiz tadi saya semuanya materi udah saya ini jadi sekarang grogi gara-gara Kak Faiz ini. Gimana? Padahal pertanyaannya ini Iya, mudah sebenarnya banget. untuk waktu ya. Nah, terus Santai. bidang selanjutnya itu bidang yang capil yang melayani tentang akta kematian, akta kelahiran, akta pernikahan dan akta perceraian. Ada juga bidang PITK itu tentang pengelolaan informasi teknologi kependudukan, itu kebetulan di bidang saya. Itu menangani jaringan-jaringan data bermasalah. Yang selanjutnya yang terakhir itu bidang PDIP, bidang tentang pelayanan dokumentasi informasi kependudukan. Kalau legalisir di situ. Legalisir di situ ya. Iya. Legalisir apa nih ya? Ijazah. Dokumen kependudukan pastinya ya. Karena kita kan berbicara tentang dokumen kependudukan. Tentang kependudukan. Oke deh. Hari ini teman-teman serta sahabat-sahabat inspiratif yang ada di rumah nih, saya bareng Mbak Yeni akan membahas tentang aplikasi yang memang ini menjadi salah satu aplikasi andalan bagi Salah satu. Itu ya. Di Dinas Kependudukan itu banyak inovasi, Banyak tapi salah inovasi. satunya Smart Dukcapil. Apa sih sebenarnya Smart Dukcapil itu sebenarnya? Smart Dukcapil itu ya sebuah aplikasi pelayanan kependudukan yang berbasis Android ya. Kalau saya bilang sih ini pertama di Provinsi Banten. Itu sebuah inovasi yang kami kembangkan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang. Itu Pak Faiz. Smart Dukcapil ini merupakan salah satu aplikasi ya layanan. Jadi untuk memudahkan masyarakat Ya kita. tentunya itu tujuan kita itu memang semuanya untuk memudahkan masyarakat. Jadi cuma pakai aplikasi
Ya, jadi warga cukup mendownload saja. Di apa tuh downloadnya? Di Play Store. Play Store. Di situnya Sematu Capil. Setelah di-download, diklik dan di situ ada arahan-arahannya. Bisa juga melalui web. Kak Faiz. Web. Webnya itu bisa di serangkota.go.id. Di Capil serangkota.go.id. Gitu. Lantas itu sebenarnya kapan dibuatnya? Kalau histori sebetulnya sih kita bingung, cuman ide dikeluarkannya Sematu Capil itu di tahun 2017 akhir. 2017 akhir. Ya, tapi pada saat itu kita masih trial ya, masih uji coba dan antusias masyarakat pada saat itu masih kaum milenial gitu loh, Kang Faiz. Karena yang paham teknologi kan sebenarnya kaum milenial ya. Jadi kita berinovasi karena semakin berkembangnya masyarakat kan sekarang, apalagi di dunia digital kayak gini, mau nggak mau kita harus paham supaya tidak tertinggal gitu. Ya. Oke teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, nanti bisa ikutan komentar di belakang ini atau di belakang, kalau belakang di bawah ya, di bawah ini di pembahasan kali ini tentang Smart Dukcapil. Pasti teman-teman juga butuh layanan tentang kependudukan ya, dan layanan kependudukan ini sangat penting sebagai warga negara yang baik. Sebagai warga yang memang tergabung dalam Kesatuan Republik Indonesia, setiap individu juga harus tercatat khusus sebagai seorang warga negara tersebut. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara memenuhi data-data kependudukan yang pasti teman-teman serta sahabat-sahabat juga harus kita miliki saat ini. Apalagi saat ini kan ini ya Bu Yeni, usia balita juga sudah mulai untuk membuat identitas anak ya. Untuk pertama kali Sematu Capil dibuatkan ide itu belum ada Pak Faiz di 2017, tapi semakin berkembang ke sini sekarang udah bisa membuat kartu identitas anak melalui Sematu Capil. Nah, ketika proses pembuatan KIA ya, kartu identitas anak ini sebenarnya bertujuan untuk apa sih? Sebenarnya sih agar anak memiliki identitas, itu yang pertama kan, itu penting banget. Terus juga yang kedua, sekarang kan Dirjen Dukcapil itu sudah mengimbau kepada kami agar masyarakat Kota Serang wajib memiliki dokumen kependudukan. Dengan adanya gerakan Indonesia Sadar Adminduk, itu mengharapkan banget kita warga masyarakat harus memiliki dokumen kependudukan. Dari yang mulai 0 tahun ini sampai yang meninggal, pokoknya di Dukcapil itu melayani masyarakat dari mulai lahir sampai meninggal. Berarti ini penting banget ya. Penting. Identitas diri ini sebagai bagian daripada untuk juga diketahui bahwa memang kita ini tercatat sebagai warga negara Indonesia. Betul, Pak Faiz. Nah, kenapa sih sebenarnya memang sampai meninggal juga ini harus dibuatkan akte kematian? Padahal orangnya udah nggak ada kok. Iya, kebanyakan di masyarakat itu seperti itu ya Pak Faiz. Untuk apa sih dibuatkan akte kematian? Tapi karena kita memang sebenarnya itu tuh penting, apalagi kalau untuk ASN gitu kan. Kalau ASN kan dibuatkan akte kematian itu tujuannya kan untuk pencairan dana aspek, ada juga tentang bisa harta warisan juga. Tapi yang lebih penting sih gini, pada saat pemilihan kepala daerah, kenapa sering terjadi warga dipanggil lagi gitu kan? Ini kan udah meninggal, kenapa kok ada lagi gitu kan datanya? Itu karena warga masyarakat sendiri tidak mendaftarkan kepada kami, tidak melaporkan bahwa keluarganya itu meninggal gitu loh Pak Faiz. Makanya kenapa muncul lagi seperti itu. Kita tidak akan mengeluarkan warga, tidak akan merubah data kalau tidak ada permohonan. Nah, saat ini sebenarnya akses untuk melakukan identitas nih, Mbak Yeni, sudah ada peningkatan berapa persen sih kalau misalkan menurut untuk capaian? Untuk capaian akte kelahiran, alhamdulillah sekarang kita udah tercapai. Sudah tercapai. Ya, anak-anak sekarang hampir semuanya punya akte kelahiran, baik dari 0 sampai yang usia lansia. Sekarang target kita udah tercapai untuk sudah akte kelahiran, alhamdulillah. Dan untuk kartu keluarga sendiri? Untuk kartu keluarga pasti kita karena sering ada pemutahiran data gitu. Alhamdulillah untuk kartu keluarga juga semuanya udah tercapai.
Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk si Cabe. Oke, ada juga yang sudah komen nih, Albarkah setuju banget Kak, semoga sukses, amin. Ada Albarkah ya. Terima kasih. Sapa-sapa dulu deh, ada siapa sih penonton di kesempatan siang hari ini yang sudah ikutan nimbrung? Ada juga Dede Musyarofa, ada juga Muhammad Sahidi, kemudian Albarkah, kemudiannya saya Nur Priyatna. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Bagi yang ingin bertanya nanti bisa bertanya di kolom komentar ya, karena memang warga Kota Serang harus memiliki identitas yang jelas. Kalau wajib. Harus. Ini bagian daripada juga untuk mensukseskan kota kita ya. Oke, kembali lagi di Smart Duscapil ya. Kalau tadi tentunya ini inovasi itu dibuat sejak tahun 2017 nih Mbak Yani ya. Kemudian berkembang teknologi, kemudian juga artinya memang ini semakin berkembangnya zaman juga memang lintasan-lintasan lini stakeholder itu harus berpikir untuk terus mengikuti zaman. Betul. Ya. Jangan sampai Sekarang memang kita itu dunia ada di genggaman ya Kang Faiz ya. Jadi cukup dengan kita melihat layar smartphone kita bisa ngelihat apa aja gitu kan. Iya nggak sih? Sekarang lebih Jangan mudah. sampai ketinggalan ya. Ya termasuk juga dalam membuat dokumen kependudukan. Cukup dengan digenggam tangan, daftarkan lewat aplikasi langsung ya. Gitu. Oke, mungkin teman-teman serta sahabat-sahabat belum tahu cara mengaksesnya gimana. Nah, ini nanti Mbak Dwi akan juga menyampaikan sebenarnya bagaimana nih cara Caranya sangat mengaksesnya. mudah loh Pak Faiz sebetulnya. Kita cukup mendownload aplikasi melalui Play Store. Di situ ada pilihannya Smart Dukcapil, kita klik. Bisa juga lewat disdukcapilonline.go.id ya teman-teman. Tuh, udah. Oke, Smart Dukcapil ini teman-teman sekali lagi bisa di download di aplikasi. Di-download di aplikasi. Smart Dukcapil, nggak ada Serang kotanya. Smart Dukcapil di situ nanti di bawahnya ada Serang Kota. Ada Serang Kota. Oke, itu kalau dari Play Store teman-teman bisa langsung download di situ. Iya. Atau mungkin juga lewat website searching di Mbah Google nih. di disdukcapilonline.serangkota.go.id. Nah, nanti teman-teman bisa merasakan betapa pentingnya identitas kita nih saat ini dan juga dibutuhkan. Nah, Mbak Yeni, apa sih sebenarnya kelebihan dari Smart Dukcapil ini dibandingkan dengan mungkin? Kalau menurut saya dibuatkannya aplikasi ini yang pertama untuk memudahkan masyarakat itu Pak Faiz itu ya. Tujuan utama kita memudahkan masyarakat. Masyarakat cukup datang satu kali ke dinas, tidak harus berdua kali. Kalau yang sebelum-sebelumnya, Pak Faiz datang ke kantor, daftar, pulang, terus dikasih tanggal pengambilan, datang lagi. Berarti 2 kali kan? 2 kali. Nah, dengan aplikasi ini cukup datang 1 kali. Dan datangnya itu setelah mengajukan permohonan kepada kami, nanti ada email yang masuk, tanggal pengambilan, tinggal datang, ditukarkan dengan dokumen yang sudah kita terbitkan. Luar biasa, mudah banget ya. Mudah banget, mudah banget. Nah, selain itu juga Smart Dukcapil kan menghindari pungli. Ya. Pokoknya saya tekankan di sini kepada masyarakat Kota Serang bahwa dalam membuat dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tuh tidak ada yang berbayar, semuanya gratis. Luar biasa, semuanya gratis teman-teman. Iya. Jadi memang ini gratis banget ya. Gratis. Bisa dinikmati sama semua orang. Iya. Pokoknya yang gak banyak waktu juga kan untuk mengurus dokumen juga bisa tuh lewat ini, cukup lewat di aplikasi, daftar, klik, udah tinggal ambil. Oke teman-teman, nah itu ya ternyata memang Smart Dukcapil ini memiliki salah satu keunggulan dan kelebihan. Di antaranya juga memang memudahkan masyarakat yang tidak punya banyak waktu untuk mengurus dokumen kependudukan. Jadi tinggal klik handphonenya, kemudian langsung tinggal datang, bisa dikirim juga mungkin. Iya, saat ini kita lagi ada program kerjasama dengan kantor pos nih Pak. Jadi kalau misalkan warganya nih, kebanyakan kita karena komunikasi kita melalui DM Instagram. Jika ada di tanggal pengambilan warga tidak bisa masuk, terus dia bisa memberikan permohonan kepada kami, boleh nggak dikirim lewat pos? Pasti kita kirim lewat pos. Gitu. Dan ini sekali lagi teman-teman Smart Dukcapil ini sangat memudahkan bagi kalangan kita, apalagi
ini terbebas dari pungli, Nah. pungutan liar. Makanya teman-teman sekarang harus berpikir cerdas lah. Kalau kita punya handphone, manfaatkan handphonenya dengan baik, ya kan. Kemudian lakukan komunikasi dengan intens supaya memang kita mendapatkan info-info yang terupdate mengenai Smart Dukcapil. Identitas ini penting bagi kita karena memang kalau kita nggak punya identitas, kita tinggalnya di mana ya? Betul, bingung ya nanti. Iya. Jangan-jangan kita warga negara luar nih, ya gitu. Jadi sebagai warga negara yang baik, tentunya kita juga harus mengikuti aturan dan tata kelola yang memang ada di kalangan masyarakat kita. Nah, Mbak, kalau kita berbicara mengenai jenis layanan pada Smart Dukcapil, ada jenis layanan apa saja sih yang memang ada di jenis layanan di dalam Smart aplikasi? Dukcapil? Di aplikasi. Di dalam aplikasi itu banyak ya Pak Faiz ya. Yang pertama itu informasi tentunya. Terus ceknik juga udah bisa sekarang. Kalau Pak Ceknik Faiz itu apa? cek nomor induk. Nomor induk. Saya ini terdaftar di Desi gitu kan. Bisa di situ, bisa di aplikasi juga. Terus KTPL tentunya, akte kelahiran, akte kematian, pindah datang, dan untuk saat ini ada tambahan pembuatan KIK juga sekarang udah bisa lewat aplikasi Smart Dukcapil. Gitu. Oh, berarti ini jenis layanan Smart Dukcapil ini juga memang memudahkan untuk juga pindah datang bisa. Pindah datang bisa. Ada nggak aplikasi yang memang apa sih namanya salah satu surat misalkan kan biasanya kita membutuhkan surat harus di SS nih gitu atau mungkin surat pindah dari kota lain kemudian kita foto kemudian kirim. Iya. Oh iya. Memang seperti itu. Jadi file itu cukup diupload aja nanti di aplikasinya, nanti kita keluarkan. Oke teman-teman, ternyata memang enak banget ya sekarang. Enak, sebetulnya enak. Iya. Memudahkan segala sesuatunya. Ini teman-teman dan sahabat-sahabat, Mbak Yaninya masih ngedrop dan grogi rupanya. Banget. Santai. Begitu datang saya langsung diteror, langsung duduk dan wawancara. Tidak dikasih nafas dulu ini masyarakat Kota Serang. Oke teman-teman serta sahabat-sahabat yang pengen ikutan bergabung di kesempatan siang hari ini bersama kami di podcast Rumah Inspiratif, silakan bergabung untuk jika mengikuti memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nanti pertanyaan ini sebenarnya memang ketika setelah offline juga masih banyak masyarakat kita yang akan bertanya nih Mbak ya. Iya. Mungkin nanti aspirasi pertanyaan ini kami akan lontarkan dan berikan kepada Mbak Yani setelah memang offline ya. Biasanya memang nih setelah offline tuh hampir 500.000 orang-orang yang menonton di Kota Serang dan ini menjadi salah satu media informasi juga ya. Masyarakat untuk Smart Dukcapil ini baik. Alhamdulillah. Nah, kalau misalkan ngomongin sebelum pandemi ya, tentunya kan layanan ini belum terasa efektif ya. Betul. Nah, setelah sekarang nih, sebelumnya memang kan banyak antrian masyarakat yang kadang bikin macam-macam lah gitu kan. Artinya memang juga itu membuat kerepotan tersendiri bagi para petugas ya. Sebelum pandemi itu ya namanya kita pelayanannya udah menjadi tanggung jawab kita untuk menghadapi hal seperti itu Pak Faiz. Nah kendalanya sih sebelum diadakannya Smart Dukcapil ini memang loket itu sering penuh. Loket sering penuh. Tapi alhamdulillah dengan adanya Smart Dukcapil antusias masyarakat juga baik gitu kan. Apalagi di kaum milenial gitu diterima banget gitu Smart Dukcapil karena mereka merasa dimudahkan gitu. Tapi ya kendala setelah pandemi ini mungkin pada saat proses pembuatan Smart Dukcapil tuh kenapa sih prosesnya kok lama sekali gitu kan, nggak kayak dulu gitu kalau bikin KTP. Sebenarnya untuk masyarakat Kota Serang ini kalau misalkan kayak Pak Faiz sekarang nih daftar nih lewat aplikasi nih, hari ini Pak Faiz daftar, hari ini sudah dicetakan, tapi karena lagi pandemi ini ada batasan pengambilan. Jadi tiap hari misalkan yang daftar, alhamdulillah yang masuk sekarang ini untuk pendaftaran itu tidak kurang dari 80 orang. Tidak kurang dari 80 Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa kan, berarti saya harus mencetak tiap hari KTP itu tidak kurang dari 80 orang yang masuk. 80 orang. Sebenarnya memang kalau masyarakat Kota Serang tuh berapa jumlahnya? Tahu Mbak? Jumlah penduduk di Kota Serang tuh kurang lebih 617 jiwa. 617 jiwa. Di 6 kecamatan. Di 6 kecamatan. Betul. Berarti sedikit juga ya? 617 17
617.000. Oh, nambah. Iya. 617.000. 617 Dikira- Kak ya kalau zaman sekarang. Iya. Ternyata memang lumayan ya, hampir pengen mencapai 10.000 ya. Iya. 1.000 ya. Kalau 600, Heeh. 617 K. K ya. Oke teman-teman, penduduk Kota Serang memang harus cermat dan pintar-pintar nih bagaimana kita juga menempatkan posisi kita sebagai memang warga negara yang baik. Nah, boleh dong diliatin jenis aplikasinya di handphone, mungkin ada Mbak Yeni? Ada. Ada ya. Mau diliatin. Teman-teman nanti bisa ditunjukin ke depan ya. Jadi aplikasinya itu cukup di-download. Nih nanti teman-teman setelah mendownload itu seperti ini. Nah, di sini ada menu-menunya. Ada menu-menunya mau buat apa. Tinggal pilih menunya, diklik, diisi datanya, file-file apa yang diminta, diupload, sudah selesai. Selesai. Iya. Kang Faiz sudah download belum? Pasti belum. Pantes nggak tahu. Iya belum sempat. Aduh. Iya. Nanti setelah ini kita akan download ya coba. Iya, di download ya. Di sini menu-menu pilihannya banyak, banyak sekali. Dan memang sangat luar biasa ya. Ya. Teman-teman nanti bisa langsung download nih, download dan manfaatnya karena memang ini penting bagi warga Kota Serang. Kota Serang nape kelalen ya. Kangge mendownload aplikasi. Oke, kita lanjut ke Smart Duscapil. Tentunya memang jenis layanan ini memudahkan bagi kalangan masyarakat untuk mengetahui informasi, kemudian cek NIK, nomor induk kependudukan kita, kemudian juga bagaimana layanan KTP elektrik juga, dan juga akte kelahiran, akte kematian, dan juga surat pindah ataupun datang di Kota Serang. Ini teman-teman langsung juga bisa nanti ikuti ya apa yang ada memang di aplikasi Smart Dukcapil Kota Serang ini. Dan satu lagi tadi tuh ada satu KIA ya. KIA. Nah, ini dalam proses kartu cetak berbeda ya untuk tahun sekarang. Kalau dulu mungkin ada sedikit label-labelnya, sekarang kertas biasa. Sekarang kertas untuk biasa. Akte. Iya. Kenapa tuh? Akte dan KK itu memang menurut amanat peraturan undang-undangnya seperti itu. Kita diamanatkan di Permendagri nomor 109 tahun 2011 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pelayanan Adminduk. Bahwa untuk belangko, KK dan akte pencatatan sipil pertanggal 1 Juli kemarin menggunakan kertas HVS putih ukuran 80 gram. Ukuran 80 gram. Itu tidak tidak mengkhawatirkan. Kalau kami sih sendiri sebenarnya hanya menjalankan perintah. Perintah. Kalau boleh jujur sih lebih baik pakai belangko ya. Masih bisa membedakan mana dokumen yang kependudukannya itu terlihat banget gitu dibandingin teman-teman memang. Karena memang kan sekarang rentannya, artinya memang manipulasi dengan hal lainnya, apalagi memang kan font hurufnya mudah ditiru, kemudian kertasnya mudah didapatkan dimanapun gitu kan. Dan ini menjadi kekhawatiran tersendiri nih. Gitu. Menurut Mbak gimana itu? Kekhawatiran yang akan muncul ini? Kalau untuk gimana ya Pak Faiz ya, kalau bicara tentang manipulasi gitu, boleh digarisbawahi manipulasi itu sebenarnya dalam proses belangko pun banyak lah yang terjadi, ya kan? KTP aja yang sudah belangko banyak yang KW-KW-nya lah gitu lah. Ya, apalagi yang kertas, tapi insya Allah yang namanya data kependudukan sudah kami lindungi. Jadi setiap ada hal-hal yang di manipulasi seperti itu kami tahu gitu. Data itu selalu terupdate ya setiap saat, dan itu disimpannya memang di server. Server ya. Server yang langsung link ke Mendagri. Langsung ke link ke Mendagri. Dan memang itu tidak, kalau memang terjadi kebakaran dan lain sebagainya tidak berpengaruh ya. Tidak. Iya. Dan sebenarnya apa sih Mbak nih harapan dari Dinas Kependudukan dengan adanya memang Smart Dukcapil nih? Ya, kalau harapan kami dengan adanya Smart Dukcapil ini warga dibuat mudah ya dalam membuat dokumen kependudukan.
yang seperti saya katakan tadi, Dirjen Dukcapil itu kan mengimbau dengan gerakan Indonesia Sadar Adminuk itu diharapkan semua warga masyarakat Kota Serang tidak ada lagi yang tidak mempunyai dokumen kependudukan. Gitu. Apalagi dengan adanya Smart Dukcapil ini kan cukup dengan mendownload, membuat dokumen sangat mudah gitu menurut saya gitu ya. Iya nggak sih Pak Faiz ya? Jadi kalau misalkan memang ada warga yang belum membuat dokumen, kayaknya saya rasa aduh jangan deh gitu. Karena manfaatnya kan buat masyarakat sendiri gitu. Oke teman-teman, ternyata memang manfaat dari Smart Dukcapil ini sangat luar biasa, enak banget bagi kalangan kita. Jadi jangan sempat kalian berpikir untuk ribet ya. Sekarang mungkin anak-anak SMP sudah bisa menggunakan handphone dan sudah bisa memainkan dan bisa mendownload aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store smartphone kita ya. Jadi ini memudahkan sekali lagi bagi teman-teman serta sahabat-sahabat yang ingin bertanya dan juga berkomentar. Silahkan ditunggu atensi setelah partisipasinya di kolom komentar bawah ya. Nanti kolom komentarnya akan kami bacakan dan juga kami akan aspirasikan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Serang ini. Karena memang ini sebenarnya memang hal yang sangat tunggu-tunggu bagi kalangan masyarakat ya. Mbak ya, apalagi memang kalau kita memang melihat pencatatan sipil ini kadang masyarakat masih bingung yang ruwet banget gitu misalkan ya. Ribet banget sih bikinnya gitu kan. Padahal kan sebetulnya sih tidak ya Pak Faiz ya. Makanya kenapa kami buatkan ide inovasi seperti ini juga sebenarnya sih untuk masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat. Oke teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya nih, coba kita bacakan lagi ada siapa saja yang sudah bergabung. Oke, ada Kang Andi Hulek yang sudah bergabung, ada Pak RW, Pak Nur Saman, kemudian ada Telani Wahyuni. Halo juga ada ada Muhtar Ibnu Holil juga yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Iya. Coba kita akses di salah satu media sosial nih Mbak ya. Di Smart Dukcapil. Smart Dukcapil ini sebenarnya memang Dukcapil. Nah, Smart Dukcapil ini memang sangat ditunggu-tunggu di Kota Serang dan hadir sekarang tuh ya di sini lewat Play Store nih aplikasi Dukcapil. Jangan lupa di-download ya. Jangan lupa sekali lagi bagi warga Kota Serang, jangan pernah berpikir untuk ribet. Sekarang punya handphonenya yang penting punya paket data ya. Betul. Jaringan baik, kuota penuh. Semua bisa ya Pak. Sekarang udah deh. Kalau nggak punya paket datanya, sahabat-sahabat jual handphonenya beli paket data. Bisa juga. Oke, aplikasi Smart Dukcapil ini merupakan salah satu pelayanan administrasi yang memang menjadi salah satu pelayanan yang sangat memudahkan bagi kalangan kita nih. Bagi teman-teman, tinggal lakukan download sekali lagi ya. Apa sih kebingungan dari teman-teman semuanya untuk melakukan hal-hal yang memang sekiranya memang kesulitan? Mbak, saya punya pertanyaan lagi nih. Kalau seandainya memang hilang nih, gitu kan ya, hilang entah kemana nih, misalkan KIA atau kelahiran, KTP atau sejenis lainnya, apa yang memang harus dibutuhkan masyarakat untuk menyediakan supaya memang masyarakat itu bisa punya kartu identitas lagi nih? Iya, kembali lagi kita bicara di Smart Dukcapil, di situ ada syarat-syaratnya. Jadi di situ tuh di aplikasi tuh ada pilihan ya loh Kang Faiz. Hilang, rusak, dan buat baru. Di situ ada pilihannya. Dan syarat-syaratnya kalau hilang itu apa yang harus diuploadnya. Terus syarat kalau hilang apa yang harus diuploadnya. Kalau buat baru juga apa yang harus diuploadnya. Semua ada. Semua ada di aplikasi itu. Jadi tinggal baca-baca aja masyarakat. Jadi jangan malas membaca gitu sih sebenarnya. Hal pentingnya, poin pentingnya sih jangan malas membaca. Karena semua syarat, ketentuan seperti apanya ada. Cuman gini loh Pak Faiz, kendalanya ya. Kenapa sih gitu kan banyak masyarakat yang bertanya kenapa saya tidak bisa mengakses, kenapa pada saat saya login saya tidak bisa masuk. Itu yang pertama, Smart Dukcapil ini khusus sekali lagi saya garis bawahi, khusus untuk warga Kota Serang saja. Itu dibuat khusus untuk warga Kota Serang. Di luar warga Kota Serang itu kami tidak bisa.
Nah di situ ada pertanyaan tuh dari Panur Saman. Ya. Ini Pak RW nih di salah satu. Aplikasinya susah dibuka gitu. Kalau susah dibuka tuh banyak ini ya, banyak kemungkinannya. Susah dibukanya karena apa? Karena nggak bisa login, karena tidak bisa mengakses, atau karena memang pada saat pengisian register itu salah. Gitu. Jadi kendala-kendalanya itu ya seperti itu yang tadi saya sampaikan. Kenapa pada saat login tidak bisa masuk, itu yang pertama. Mungkin kemungkinan itu bukan warga Kota Serang. Dan pada saat mengisi register nih Pak Faiz, biasanya pada saat mengisi register itu ada salahnya pada saat pengisian nama orang tua, nama ibu, karena kami minta mengisi nama ibu. Itu pada saat pengisian register itu harus sesuai dengan kartu keluarga. Harus. Nah, ya, terus kendala yang lainnya pada saat mengupload file itu, di situ dijelaskan bahwa mengupload file